Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengingatkan nanti setelah azan subuh itu sunahnya apa? Sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Utamanya apa? 2 rakaat sebelum subuh. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi orang yang kaya itu apa? Orang yang kaya itu apa? Orang yang sudah sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Antum kalau dikasih 10.000 senang, dikasih 5.000 senang. Tapi sholat 2 rakaat sebelum subuh, antum malas-malasan. Jadi nanti jangan lupa sholat 2 rakaat sebelum subuh, karena keutamaannya fadilahnya sangat besar. Juga jangan lupa sholat malamnya minimal berapa rakaat? Minimal 2 rakaat. Juga jangan lupa witirnya 1 rakaat, 3 rakaat atau 5 rakaat. Kita lanjutkan pembahasan kita di bab mad. Kita sebentar lagi mau selesai. Dan jangan lupa matannya dihafal. Matannya dihafal. Ini cuma 15 bait. Apa itu mad asli? Itu pembagian dari mad asli. Yang pertama, coba umum. Pembagian dari mad asli itu apa aja? Coba bukunya dibuka. Bagian dari mad asli itu apa aja? Nggak tahu. Nanti belajar sama Faiz. Nanti tanya sama Faiz. Apa aja mad asli? Pertama mad tabi'i, yang kedua mad iwad, yang ketiga mad sila sughra, yang keempat mad badal. Nah, nanti akan ada perbedaan dari mad badal, apakah mad badal itu mad asli atau mad far'i. Kalau kita lihat di Tajwid Syafi'i ini, dia dimasukkan di mad far'i. Mad badal itu mad far'i. Tapi yang benar menurut kami, mad badal itu adalah mad asli. Nah, sekarang mad far'i. Tadi mad asli itu adalah mad yang masih asli, yang tidak datang setelahnya hamzah atau sukun. Mad far'i adalah mad yang apabila datang setelah mad tabi'i atau mad asli hamzah atau sukun, baik itu sukun asli atau sukun palsu. Kita kemarin sudah membahas bagian mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Yang pertama mad wajib muttasil. Yang kedua mad jaiz munfasil. Yang ketiga mad silah kubra. Kenapa namanya muttasil? Karena
ya bagian dari kalimat itu sendiri atau bersambung dalam satu kata, dia bersatu, nyambung. Munfasil berpisah karena hamzahnya misah sama huruf matnya. Nah, sekarang kita masuk di mad far'i. Kemarin itu kan mad far'i ada dua. Yang pertama sebabnya hamzah. Yang kedua sebabnya sukun. Kita udah lewat sebab hamzah, sekarang kita masuk di sebab sukun. Nah, sebab sukun ini yang pertama kita bahas yang sukunnya asli. Sukun itu kan ada dua, sukun asli sama sukun palsu. Sukun palsu itu yang arid, mad arid lis sukun, mad lin. Sekarang sukun yang asli. Yang pertama cuma ada satu, yaitu mad lazim. Sebenarnya bisa juga kita jadikan empat, mad lazim harfi musaqqal, mad lazim kilmi musaqqal, mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim harfi musaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan mad lazim. Ini mad lazim ini agak sulit ini. Lazim itu artinya apa? Lazim itu artinya harus. Artinya harus panjang. Harus panjang. Yang pertama adalah mad lazim kilmi. Kita bahas yang kilmi dulu. Faham ya tulisan ana? Mad lazim kilmi. Mad lazim kilmi. Kilmi terbagi dua. Yang pertama musaqqal. Yang kedua mukhaffaf. Kilmi terbagi dua. Jadi mad lazim itu ada dua, kilmi sama harfi. Kita bahas yang pertama mad lazim kilmi. Jadi dibuat bagannya seperti ini. Mad lazim terbagi dua, kilmi dan harfi. Kilmi terbagi dua, musaqqal dan mukhaffaf. Bisa kilmi, bisa kalimi. Mad lazim kilmi, kalimi. Yang pertama itu mad lazim kilmi musaqqal. Gampangnya seperti ini. Apabila datang setelah huruf mad, huruf yang bertasdid. Apabila datang setelah huruf mad, huruf yang bertasdid. Mad lazim kilmi musaqqal itu terjadi apabila datang setelah huruf mad, huruf yang bertasdid. Jadi rumusnya itu mad plus tasdid.
sama dengan mad lazim kilmi musaqqal. Apabila datang setelah huruf mad huruf yang bertasdid. Contohnya apa? Waladhdallin. Contohnya sokho, dabah, mudhamatan. Apa umam? Apa tadi contohnya? Alif lam ra beda. Nanti dia masuk di harfi. Kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Dhammah. Sokho udah. Al-haqqah, malhaqqah, apa lagi? Toma udah ada. Hajahu, yuhajjuna, apa lagi? Yatamasa, dhallan, apa lagi? Bidarrihim. Ya cukup ya. Sampai di sini semuanya paham? Pokoknya kalau antum jumpa mad setelahnya tasdid itu namanya mad lazim, bukan mad wajib. Bukan mad wajib. Apa bedanya mad wajib sama mad lazim dari bacaannya? Beda harokat. Mad wajib berapa? 4 atau 5 harokat. Mad lazim wajib 6 harokat. Jadi antum harus perhatian sama kata ad-dhallin pada surat Al-Fatihah. Nah, kadang orang bacanya kurang dari 6 harokat. Jadi kalau mad ini beradu, yang paling kuat itu yang mana? Mad yang paling kuat itu adalah mad lazim. Kasta tertinggi dari mad itu mad lazim. Nanti kita bahas di Jazari, di Syarah Jazariyah tentang aqwal mudud, mad-mad yang paling kuat. Jadi kasta tertinggi itu adalah mad lazim. Dan mad lazim ini dibaca 6 harokat. Tidak bisa dikurang dari 6 harokat. Baik itu dalam riwayat kita atau riwayat yang lainnya. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk memendekkan mad lazim. Seperti itu. Begitu juga mad wajib. Mad wajib itu nggak ada yang memendekkan. Semuanya membaca minimal 4 harokat. Kecuali nanti ada pada kata Israel, bisa dibaca Israel, bisa dibaca Israel.
2 rakaat. Tapi itu nanti, bukan di dalam bacaan kita. Ini yang rumus ini Mad kilmi musaqal. Mad lazim kilmi musaqal. Enggak boleh. Enggak boleh. Mad kilmi ini, mad lazim ini dia terlalu kuat. Enggak bisa dikurangi. Gitu. Beda sama mad jaiz. Nah, jadi mad lazim ini enggak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Tapi kalau kita bacanya cepat nanti ngitungnya cepat. Waladdallin. Kalau bacanya lama, ghairil maghdubi alaihim waladdall. Yang bedakan bacaan hadar dengan tahqiq atau tadwir itu nanti di tempo bacaannya. Kalau antum ngambil tempo bacaan cepat, ngitungnya cepat. Kalau antum ngambil tempo bacaan lama, ngitungnya lama. Musaqal ini artinya apa? Berat. Mukhaffaf artinya ringan. Jadi rumus dari mad lazim kilmi musaqal apabila datang setelah huruf mad tasdid, ya datang setelah huruf mad tasdid. Nah, sekarang mukhaffaf apabila datang setelah huruf mad sukun, sukun asli. Kalau tadi musaqal mad tasdid. Sekarang mad apabila datang setelah huruf mad sukun. Apabila datang setelah huruf mad huruf yang berharokat sukun, maka hukumnya mad lazim kilmi mukhaffaf. Jadi bedanya itu, kalau musaqal tasdid, kalau mukhaffaf sukun. Makanya kata Jamzuri apa? Musaqqalun in udghima, mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Musaqqalun in udghima. Contohnya apa? Contohnya al-ana. Nah, Allahu itu termasuk enggak? Yang bilang termasuk siapa? Yang bilang Allahu 2 orang, 3 orang, 4 orang. Berarti Allah itu termasuk mukhaffaf, antum bilang. Siapa yang bilang Allahu mukhaffaf? Ada 2 dalam Al-Quran. Allahu. Siapa yang bilang Allahu mukhaffaf? Cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Berarti antum bilang Allahu mukhaffaf 4 orang. Berarti selebihnya Allahu musaqal. Yang benar apa? Yang benar musaqal. Allahu. Karena tasdid. Lamnya kan di idgham, hilang. Hamzahnya 2. Jadi hamzahnya ini dibadal. Mad badal. Mad badal itu mad apa? Asli. Makanya kita bilang badal itu adalah asli, bukan far'i. Atas pendapat yang kita pegang.
Apabila ada hamzah setelahnya alif, jadinya badal. Oke, badal berarti 2 harokat. Ada lagi yang memasuki setelahnya, tasdid. Apabila mad asli datang setelahnya sukun, sukunnya adalah sukun asli atau sukun yang tidak asli, maka menjadi mad far'i. Nah, di sini kasusnya dia menjadi mad lazim kilmi musaqqal. Jadi Allahu masuk dalam musaqqal. Al-ana mukhaffaf. Al-ana ada 2 dalam Al-Qur'an, di dalam surat Yunus. Yaitu asumma iza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Kemudian kisah Fir'aun yang tenggelam, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Gitu. Sukun asli itu ya asli. Ini asli yang bulat ini. Yang palsu itu tasdid. Makanya tasdid itu kan gini. Kita bilang, kita ingat, makanya ingat aja kaidah ini. Tasdid itu ibarat atas 2 huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kemudian tasdid ini kan hakikatnya bukan sukun dia. Hakikatnya bukan sukun. Yang namanya sukun itu yang seperti ini. Sebenarnya ini ada 2 hamzah di sini. Al-an, apakah sekarang gitu. Orang Arab itu sulit mengucapkan hamzah. Hamzah ini buat susah orang. Makanya dalam qiraat itu beda-beda. Setiap qiraat itu terkadang berbeda-beda dalam mensikapi hamzah. Ada yang diibdal, ada yang ditashil. Tashil awal, tashil sani. Makanya kata anzartahum bisa dibaca anzartahum, bisa dibaca anzartahum, bisa dibaca anzartahum, banyak. Makanya hamzah ini merepotkan. Kita katakan hamzah ini merepotkan. Makanya tashil dan ibdal di dalam bacaan itu udah biasa. Tashil dan ibdal udah biasa. Ini dalam riwayat kita bisa dibaca tashil. Anda pernah baca pas imam kalau nggak salah. Pada kata Allah, kalau nggak salah ya. Allah sama al-ana di dalam riwayat kita itu bisa ditashil. Jadi bacanya al-ana, Allahu, gitu. Tapi tashil di dalam riwayat kita nggak bisa diibdal. Makanya kata a'jamiyun nggak bisa a'jamiyun. Gitu. Ini namanya tajwid yang pembahasan yang gharib namanya. Kalau antum lihat di buku itu biasanya dia di paling belakang. Yang gharib-gharib itu. Kalau antum bahas kitab apa yang mau diajarkan Ustaz Abu Zaki? Al-Itqan. Nah, ini dibahas di Al-Itqan. Masalahnya kalau antum belum tahu apa itu mad lazim, antum nggak bisa memahami ini dengan sempurna. Makanya kita dari bawah, kenapa kita nggak lanjutkan Al-Itqan? Biar antum paham apa itu mad lazim dengan pemahaman yang benar-benar matang. Gitu. Karena Al-Itqan itu kitab menengah ke atas. Nah, itu al-ana dan Allah. Kita lanjut. Sekarang kita masuk di mad lazim harfi.
Kilmi udah. Sekarang kita masuk di mad lazim harfi. Mad lazim harfi itu apa? Yang di depan-depan surat itu. Alif lam mim, alif lam ra, ta sin mim, ta ha kaf ha ya ain sad, ta sin mim, ain sin qaf, ain sin qaf, dan ta ha nun. Juga terbagi dua, yang pertama musaqqal dan mukhaffaf. Ada berapa huruf fawatihus suwar? Ada berapa? Wa yajma'ul fawatihal arba'ashar silhu suhayran man qata' kadashtahar. Alif ya, sama alif. Iya. Berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Antum hafal ini silhu suhayran man qata'ka. Nanti kita ketemu nanti di Tufatul Atfal. Jadi huruf yang kita dapati di awal surat itu adalah huruf shad. Ada enggak huruf shad di awal surat? Ada. Shad wal Qur'ani dzidzikr. Lam, alif lam mim, ha, kaf ha ya ain shad, sin, ain sin qaf, ha, ha mim, ya, yasin, kaf ha ya ain, ya kaf ha ya ain shad, ra, alif lam ra, alif lam ra, mim, alif lam mim, nun, qaf, ta, sin mim, toha, ain sin qaf, kaf ha ya ain shad, kaf ha ya ain shad. Ba ada enggak? Enggak ada. Jadi semuanya paham ya? Huruf yang berada di awal surat itu ada 14 huruf. Jadi kalau ada orang yang bilang ba, berarti dia buat Quran sendiri. Jadi semua yang di awal surat itu enggak lari dari 14 huruf ini. Silhu suhayran man qata'ka. Harfi, ini harfi secara umum. Harfi secara umum. Musaqqal dan mukhaffaf ini dilihat dari bagaimana dia masuknya. Paham ya? Ya, sabar dulu. Kita masih membahas mad lazim harfi. Jadi apa yang bisa antum simpulkan perbedaan antara mad lazim harfi sama kalimi? Kalau harfi huruf, kalau kalimi kata dalam Quran. Kalau harfi itu huruf, kalau kalimi itu kata dalam Al-Quran. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Sesuatu yang bisa dipisahkan. Nah, dilihat dari masuknya. Mukhaffaf itu yang dibaca apa? Yang dibaca dengan izhar, yang tidak idgham. Sedangkan musaqqal itu yang idgham. Nah, kita bahas dulu yang musaqqal itu. Apa baitnya? Dalilnya apa dalilnya?
Bukan. Musaqqalun in udghima لازم الحرفي أول أصوات هو في ثمان الانحصار يجمع حروف كم قسم أقسام لازم الذين أدوان كاتبي ومن المعنى كلاهما مخفف كلاهما مثقل من لima. Kita mulai langsung masuk ke musaqqal mukhaffaf atau kita menghitung panjangnya dulu? Kita hitung panjang dulu ya. Kita jangan masuk di musaqqal dan mukhaffaf. Jadi musaqqal dan mukhaffaf ini kalau ada huruf idghamnya diidghamkan jadinya musaqqal. Kalau nggak ada huruf idghamnya jadinya mukhaffaf. Nah, misalnya kita ambil contoh lah. Alif lam ra sama alif lam mim. Yang musaqqal yang mana? Alif lam mim. Karena yang ana suruh antum panjangkan 3 harokat itu alif lam 6 kan lam. Masukkan ke mim kan diidgham. Mim. Ada idghamnya namanya musaqqal. Kalau alif lam ra ada idghamnya enggak? Kan enggak mungkin antum baca alif lam ra. Enggak ada idghamnya kan? Tanwin bertemu ra. Idgham tidak dibaca gunnah. Jadi yang disertai dengan gunnah seperti mim bertemu dengan mim maka dibaca dengan musaqqal. Ya udah, besok kita dalami lagi musaqqal dan mukhaffaf. Sekarang kita membahas panjang dari huruf fawatihus suwar. Jadi ada yang dibaca dengan tanpa harokat, ada yang dibaca dengan 2 harokat, ada yang dibaca dengan 4 harokat, ada yang dibaca dengan 6 harokat. Apa dalilnya? Anda belum murojaah ini. Yang pertama tentang alif, ini alif. Ada satu lagi enggak buku ininya? Tuhfatul Atfal satu lagi. Nah, kita bahas dulu. Walazimul harfiyyu awwal as-suwar wujuduhu wa fi thamanin hasar. Yajma'uha hurufu kam asal naqas. Nah, kam asal naqas ini adalah huruf yang dibaca dengan 6 harokat. Ada 8 huruf. Kam asal naqas dibaca 6 harokat. Jadi kaf ha ya ain shad alif lam mim. Kemudian ainnya sin lam nun qaf dan shad dibaca 6 harokat. Walazimul harfiyyu awwal as-suwar wujuduhu wa fi thamanin hasar. Yajma'uha hurufu kam asal naqas wa ainun dzu wajhaini wat tulu akhas. Wa ainun dzu wajhaini, dan huruf ain itu ada 2 wajah. Huruf ain itu ada 2 wajah, yaitu wajah yang pertama adalah tawassut 4 harokat, dan yang kedua adalah yang 6 harokat. Tul itu artinya 6 harokat. Wa tulu akhas artinya, dan yang panjang 6 harokat itu lebih masyhur. Jadi 4 harokat ini cuma ain. Jadi kalau antum baca kaf ha ya ain shad
Ainnya bisa 4 bisa 6. Kaf ha ya ain. Bisa ain 4 ain sad 6 bisa 4 bisa 6. Wa tulu akhas, yang tul panjang 6 harokat itu lebih masyhur. Wa masil wal harfi sulasi la alif. Kemudian ini pembahasan tentang huruf yang dibaca panjang 2 harokat. Selebihnya dari ini dibaca 2 harokat kecuali alif. Alif itu enggak dibaca tanpa harokat. Famudduhu maddan tabi'iyan ulif wa dzaka aidan fi fawatihi suwar fi lafzi hayyin tahirin qadin hasar. Dan pada kata hayyin tahirin itu dibaca dengan 2 harokat. Hayyin tahirin, haya ta haro, 2 harokat. Nah, misalnya kita ambil contoh kaf haya ain shad. Kafnya berapa? 6. Ha 2 karena hayyin tahirin. Ya 2. Ain 4 atau 6. Shad 6. Hamim ha mim 6. Hamim. Alif lam mim. Alif enggak dibaca panjang. Lam 6, mim 6. Nun 6. Yasin 2. Ianya 2, sinnya 6. Ini nanti tuh antum hafal. Hayyin tahirin ain kam asal naqas alif 5 huruf. Yang tabi'i 5 huruf. Nanti kita bahas namanya mat tabi'i harfi. Tapi mungkin enggak sekarang. Nanti aja di Tuhfatul Atfal kita bahas mat tabi'i harfi. Jadi kita belajarnya dikit-dikit. Setiap kali pindah kitab bertambah pemahaman. Nanti difahami lagi apa yang disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.